Kembali di Ainus Jabar, Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Pemirsa, meski gelaran pemilu telah usai namun riuh gaduhnya masih terus berlanjut hingga kini. Sejumlah kejadian pasca pemilu menjadi catatan di pesta demokrasi. Mulai dari petugas KPPS yang meninggal dunia hingga adanya pemilu lanjutan sebagai di berbagai daerah. Selain hal tersebut juga apa yang menjadi catatan dari Bawaslu dalam pemilu 2019 ini, terutama di wilayah Jawa Barat dan apa yang harus diperbaiki dalam pemilu mendatang. Catatan evaluasi pemilu 2019 akan menjadi pokok pembahasan dialog kita hari ini. Kita akan bergabung bersama 3 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Bapak Endun Abdul Haq. Selamat pagi Pak Endun. Selamat pagi Kak Irfan. Terima kasih banyak Pak Endun sudah bergabung di Ainus Jabar. Lalu juga ada Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Bapak Abdullah. Selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Ainus Jabar. Dan juga ada pengamat politik Bapak Cecep Zafar. Terima kasih Pak Cecep sudah bergabung di Ainus Jabar. Saya terlebih dahulu ke Pak Endun. Pak Endun, sejauh mana proses saat ini terutama terkait rekapitulasi surat suara? Ya, jadi sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2019 tentang jadwal, tahapan, dan program, memang hari ini dari 627 kecamatan ya di Jawa Barat sedang melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dimulai tanggal 18 April sampai dengan tanggal 4 Mei. Jadi ada rentang 17 hari untuk melakukan proses rekap. Dari data yang kami peroleh, ada sekitar 30% itu panitia pemilihan kecamatan sudah selesai melaksanakan proses rekap, dan sisanya tentu akan menyelesaikan sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2019. Masih ada tersisa sekira 12 hari lagi ke depan. Karena memang proses rekap ini cukup panjang. Akan menghitung 2 tahap, menghitung hasil per TPS, dan nanti akan menghitung tahap kedua itu hasil per desa atau per kelurahan. Gitu. Oke, dan juga apakah ada pemungutan suara lanjutan Pak untuk di Jawa Barat ini sendiri? Ya, memang kemarin setelah tanggal 17 April ya 2019, KPU Jawa Barat tentu hasil dari rekomendasi dari rekan-rekan Bawaslu di lapangan, kami melaksanakan pemungutan suara lanjutan karena memang nomenklaturnya demikian. Kalau sebagian ya tahapan itu tidak dapat dilaksanakanlah pemungutan suara lanjutan. Kami sudah melaksanakan kemarin di 11 TPS, di Subang itu 1 TPS, kemudian di Cianjur ada 5 TPS, dan di Kota Bekasi ada 5 TPS. Itu yang kemudian kita laksanakan kemarin. Untuk Subang dan Cianjur itu hari Sabtu tanggal 20 April, dan Kota Bekasi itu tanggal 21 April, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, baik. Apa yang menjadi catatan hingga harus dilakukannya pemungutan suara lanjutan ini Pak di 11 TPS tersebut? Ya, memang tentu kalau dikaji secara mendalam memang banyak hal ya, catatan-catatan yang saya kira harus menjadi perbaikan ke depan. Tetapi kemarin yang paling dinamis dan menyebabkan itu adalah memang soal logistik ya. Soal dinamika logistik yang kita sudah prediksi sejak awal ya, terutama logistik primer yaitu surat suara. Jadi kondisi kemarin 17 April itu saya ingat betul 3 jam pertama itu riuh rendah soal logistik. Ada kondisi logistik yang kurang, kemudian juga yang tertukar dan lain-lain. Nah, tetapi alhamdulillah sekali lagi memang di 138.123 TPS ini semua berjalan baik. Proses pemungutan penghitungan suaranya memang di sekitar jam 10, jam 11 siang itulah ada beberapa kebutuhan logistik yang memang tidak ada sama sekali ya, sehingga dilaksanakan proses pemungutan dengan 4 lembar surat suara. Itulah yang kemudian dilanjutkanlah pemungutan suara lanjutan kemarin. Oke, saya kembali terlebih dahulu ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, ada 11 TPS yang direkomendasikan tentunya oleh Bawaslu agar adanya pemungutan suara lanjutan. Catatan apa yang juga disampaikan oleh Bawaslu terutama juga kepada KPU hingga saat ini yang juga masih terus dilakukan? Ya, baik, dari Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, hari H kami melakukan intensif pengawasan. 1 TPS, 1 jajaran pengawas pemilu yang mengawal. Nah, kita temukan di hari H itu hasil pengawasan setidaknya ada 12 jenis hasil pengawasan yang kita temukan.
misal keterlambatan pembukaan TPS, kemudian keterlambatan logistik, surat suara tertukar, surat suara yang kurang, lalu juga ada yang di beberapa informasi di TPS yang tidak cukup lengkap. Misal ada soal calon tetap yang harusnya terinformasikan, misal DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, atau bahkan calon presiden pun ada yang tidak terpampang, sehingga informasi bagi pemilih tidak cukup informatif di situ. Nah, tapi secara umum saya kira ini proses pelaksanaan pemilu di Jawa Barat berjalan ya, demokratis ya, jujur, adil, dan langsung, umum, jujur dan adilnya itu tergambar di situ. Hanya saja memang dari catatan Bawaslu kami menemukan ada beberapa hal yang penting untuk kemudian hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan juga tindak lanjut dari Bawaslu atas proses tadi. Misal soal pemungutan suara lanjutan. Tentu ini hasil pengawasan yang kami lakukan dan kami rekomendasikan ke KPU, karena situasi pada hari H pada waktu itu surat suara memang tidak tersedia, atau ada surat suara yang tertukar, kita tunggu juga belum bisa terpenuhi pada hari H. Nah, lalu juga ada situasi yang memang rekomendasi lain yang kami berikan juga. Hasil pengawasan kami menemukan ada beberapa teknis proseduran pelaksanaan pemungutan suara yang tidak prosedural. Misal ada pemilih yang kalau dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu dalam putusan MK terakhir dan diperkuat oleh peraturan KPU juga boleh selain DPT, DPTB dan khusus DPK, mereka kalau tidak terdaftar bisa menggunakan iktp. Nah, tetapi lingkupnya harus iktp wilayah sekitar, lingkupnya RT RW. Nah, tapi dalam hari ada juga yang kemudian memaksakan, misal tidak dalam lingkup tersebut, maksa untuk milih. Nah, oleh karena itu dalam konteks tersebut Bawaslu memetakan sekitar 5 wilayah yang kami petakan, rekomendasikan, karena ini menyangkut pelanggaran dari prosedur pemilu yang memenuhi syarat. Misal di 372 pasal 2 ayat poin huruf D, kalau dia tidak terdaftar di situ dan tidak misalnya punya iktp, maka salah satu rekomendasi kami pemungutan suara ulang. Nah, itu secara umum gambaran. Di samping juga Bawaslu sampai sekarang masih melanjutkan. Jadi proses penanganan penegakan hukum yang kami lakukan. Ada 13 perkara politik uang yang kami lakukan pengawasan dari mulai hari tenang sampai dengan hari H. Nah, itu juga. Nah, ini metode kerja Bawaslu. Jadi kami melakukan fungsi patroli pengawasan di hari rawan, di hari tenang dan menjelang hari H. Dan itu kita temukan hasil pengawasan yang dilakukan teman-teman di jajaran Bawaslu di 27 kabupaten kota, ada total 13 kasus money politik, dan ini sudah berjalan dalam proses penegakan hukum pemilunya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan terkait juga catatan-catatan dari Bawaslu, namun terlebih dahulu sedikit mungkin dari Pak Cecep, melihat tentunya juga banyak catatan dari Bawaslu. Apa yang juga menjadi concern perhatian terutama dari Pak Cecep selaku pengamat politik terkait penyelenggaraan pemilu 2019 ini, Pak? Iya, saya kira banyak sekali catatan yang saya catat, tapi kalau dibongkar pada forum yang sekarang, terkesannya nanti ya di samping waktunya tidak cukup, nanti terkesannya catatan saja di diary gitu kan. Itu nggak bagus juga. Tapi saya mengatakan begini ya, bahwa KPU dan Bawaslu saya kira sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik kalau menurut saya. Coba dalam peristiwa yang kekinian ini, ya kita tahu bahwa ada Polstra Nasional ini kan 91 yang meninggal. Ini apa yang disebut dengan sosial extraordinary ya. Jadi ini bukan peristiwa politik yang dalam arti yang menurut undang-undang. Ini kan peristiwa ini dari tahun 55 pemilu, ini baru sekarang terjadi. Ini kan dalam tanda petik ya, ini kan mengerikan ya. Artinya kan perlu evaluasi bukan Bawaslu dan KPU saja, tapi kan di sini Presiden sebagai kepala negara ya. Saya per hari ini juga kemarin dan hari ini belum mendengar bahwa anggaplah kalau ada statement bahwa para pejuang demokrasi ini ya istana dong harus setengah tiang. Jadi bukan sekedar ngomong di media misalkan gitu ya, apa kepala daerah di setiap provinsi, kota, kabupaten yang petugas KPPS, kemudian petugas Panwas yang di bawah
mengalami insiden seperti itu, tidak serta-merta selebrasi gitu. Ya kita mengucapkan bela sungkawa itu pasti gitu kan, Anwar. Tapi juga ada ke depan juga perlu diantisipasi bahwa kejadian ini bukan kejadian yang ya soal meninggal, semua orang pasti meninggal. Tapi yang membedakan soal cara, waktu dan tempat. Toh kita di sini juga bisa seketika kalau Tuhan mengizinkan bisa meninggal. Tapi mereka meninggal kan ada sebab musabab, ada perencanaan yang tanda petik dimatangkan gitu ya. Lelah. Lelah sebetulnya. Ini contoh kasus, mohon maaf gitu. Istri saya ini kan pengawas TPS, yang kebetulan TPS-nya berdampingan dengan 49 di Kelurahan Sekelowo, Kecamatan Coblong. Artinya ada faktor X di mana lalai, pasti itu lelah. Mempersiapkan besoknya mereka begadang. Kemudian ya istri saya kan bisa tidurnya hari Kamis jam pada asar kan. Artinya itu merata saya kira di seluruh lapisan TPS. Artinya kan kerja KPU dan Panwas saya kira memang sudah optimal. Cuman di titik di bawah ini kan seperti skrup kecil dari mesin besar. Kalau KPPS-nya macet ya ke sana macet. Kita akan tahan terlebih dahulu terkait juga ini banyaknya korban meninggal dunia terutama juga bagi para petugas KPPS lalu juga Panwaslu dan bahkan juga dari Polri yang juga menjaga ataupun juga menjadi penyelenggara dalam perhelatan pemilu 2019. Nanti kita akan